Jadi begini, kalau misalnya ada orang dalam ya, orang dalam ini bisa direktur perusahaannya, karyawan, tapi bukan karyawan level staff ya, biasanya karyawan yang cukup tinggi itu jual atau beli sahamnya, maka orang yang bersangkutan itu memang harus lapor ke BEI. Jadi filenya itu kemudian terbuka untuk publik, jadi kita tahu. Jadi ketika Pak Erwin tahu berita seperti itu, ya biasanya karena memang terbuka gitu loh. Nah, terus kalau misalnya ada pemegang, tidak hanya orang dalam ya, tapi misalnya ada juga pemegang saham yang besar, megang saham tersebut lebih dari 5% kepemilikan, dia jual atau beli sahamnya itu juga publik akan tahu karena harus dilaporkan. Contohnya apa? Setiap kali Pak Lokeng Hong jual atau beli saham tertentu, Pak Lokeng Hong itu kan beliau bukan direktur Gajah Tunggal toh, atau DILD atau Cevin. Beliau hanya pemegang saham di situ. Tapi karena beliau pegangnya besar, lebih dari 5% saham beredar, kalau beliau jual atau beli itu harus lapor sehingga otomatis publik tahu seperti itu ya. Nah, kalau saya sih melihatnya begini Pak, ya. Direktur itu atau orang dalam perusahaan yang tadi Pak Erwin contohkan SMDR dan juga MTDL, ya mereka tentu saja tahu dong internal perusahaan seperti itu. Jadi aksi jual atau beli saham yang mereka lakukan itu memang bisa menjadi gambaran tentang tingkat confidence mereka tentang terkait perusahaannya itu. Kalau beli ya artinya prospeknya bagus, kalau jual artinya prospeknya kurang bagus. As simple as that. Dan memang ada pengaruhnya, ya seperti Pak Erwin barusan bilang, begitu ada berita bahwa direkturnya jual MTDL, sahamnya turun. Seperti itu. Karena semua orang tahu. Dan semua orang pikirannya sama. Kalau direkturnya aja jualan, berarti ada problem toh, seperti itu gitu kan. Masalahnya, Pak Erwin, satu, biasanya ada jeda antara transaksi yang dilakukan dengan informasi yang keluar. Kadang transaksinya dilakukan hari ini, informasinya baru keluar bulan depan. Artinya beliau tuh udah jualannya udah lama gitu loh. Nah itu di antara jeda seperti itu, ketika orang baru tahu beritanya, seringkali sudah terlambat. Seringkali sudah terlambat. Dan yang kedua, direktur atau misalnya orang dalam perusahaan itu belum tentu benar. Mereka tuh posisinya kurang lebih sama dengan investor publik, hanya kelebihannya memang mereka tahu internal dalam perusahaan seperti itu gitu ya. Tapi meskipun saya lupa contohnya ya, tapi pernah ada beberapa kasus direkturnya itu jualan ya, tapi ternyata perusahaannya kinerjanya tetap bagus dan sahamnya itu naik gitu. Dan kita juga harus paham juga bahwa motif ketika direktur jual saham gitu ya. Kalau beli saham sih biasanya pasti motifnya adalah karena ya ini prospeknya bagus segala macam. Tapi kalau ada direktur jual saham, motifnya itu belum tentu karena ia melihat prospek perusahaan itu jadi jelek. Belum tentu. Bisa juga karena dia butuh duit. Bisa juga karena dia mau pindah ke saham lain yang dia anggap lebih menarik. Kan apakah seorang direktur nggak boleh main saham? Boleh Pak. Apakah direktur MTDL nggak boleh beli saham lain, perusahaan lain? Ya boleh. Bisa aja kan. Dan saya kadang melakukan itu juga. Saya jual saham itu bukan karena menilai perusahaannya jelek, tapi karena saya butuh uang untuk beli saham lain misalnya. Jadi itu bisa dijadikan gambaran prospek perusahaan, tapi tidak sepenuhnya tepat gitu loh, karena hal-hal yang tadi saya jelaskan. Nah, yang lebih akurat dari aksi orang dalam jual saham perusahaan, berdasarkan pengalaman selama ini, adalah kalau pemegang saham pengendali membeli atau menjual saham tersebut. Pemegang saham pengendali. Jadi bukan personel manajemen perusahaannya, bukan. Misal, ya saya kasih contoh deh. Kemarin itu, mana sih ini? Nah ini. Saya kasih lihat ya. Karena begini Pak, namanya direktur atau siapapun itu kan bayar bagaimanapun investor perorangan. Investor perorangan sebanyak apapun ya biasanya tetap nilainya kecil, cuman beberapa miliar aja gitu. Tapi beda dengan pemegang saham pengendali.
Kalau dia jualan atau beli, itu bisa ratusan bahkan triliunan rupiah. Jadi gede gitu nilainya, terutama jika perusahaannya juga gede. Saya kasih contohnya di sini nih. Ini ada keterbukaan informasi ya, sekali lagi karena memang dia harus lapor gitu ya. Dari BSD, kelihatan Pak Erwin? Nah, di sini sih yang bertanda tangan bla bla bla. Nih, jadi yang bertanda tangannya Pak Hermawan Wijaya ya, tapi yang beli sahamnya tuh bukan atas nama beliau gitu, bukan atas nama dia, tapi atas nama PT Paraga Artamida yang merupakan pemegang saham pengendali di Bumi Serpong Damai, PSP-nya gitu, PSP-nya dari BSDE. PT Paraga ini dia beli di harga 1032 ya. Jadi jumlah sahamnya naik dari sebelumnya 8 miliar 329 juta lembar menjadi 8 miliar 345. Yang dibeli sebanyak 16 juta lembar. Enggak banyak memang, tapi sebelumnya kalau nggak salah dia ada beli juga gitu. Coba kita lihat di sini. Paraga itu ya. Nah ini tuh. Sebelumnya dia beli 11 juta pada harga 1045. Jadi dia belinya nyicil pelan-pelan ya. Sebelumnya lagi, nah ini di sini. Sebelumnya malah di harga yang cukup tinggi ya, 1.400 dan juga cukup banyak 593. Tapi intinya ya ininya sama, PT Paraga Artamida bukan investor perorangan. Pengalaman saya Pak, masih ingat nggak dulu ada perusahaan namanya kode sahamnya DUCK, Dak, pemilik restoran Daking, ya, udah bangkrut kan itu, udah bangkrut itu. Kenapa? Dan dulu saya meskipun ada banyak value investor yang rekomen saham ini karena katanya murah, cashnya banyak dan kita siapa sih yang nggak tahu restoran Daking segala macam. Tapi waktu itu saya notice kalau pemegang saham pengendali perusahaan ya PT apa saya lupa namanya itu dia jualan terus. Bukan direkturnya, bukan manajernya, tapi ownernya yang jualan. Ownernya dia jualan terus gitu. Sampai sahamnya itu semuanya dimiliki oleh publik. Wah ini udah ada something wrong saya bilang. Jadi meskipun semua orang bilang dia murah segala macam, saya tidak pernah rekomen sahamnya dan ternyata benar sekarang nyungsep. Dan sebaliknya, kalau misalnya ada informasi seperti BSDE ini, biasanya ya meskipun balik lagi ini tidak menjadi jaminan, tapi biasanya prospeknya menarik seperti itu. Jadi kalau kita lihat aspek-aspek lainnya mungkin bagus juga gitu ya BSDE ini, ya bolehlah kita beli sahamnya. Cukup Pak Erwin.